Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Nurjana Usman dari kelas PAI 1A membawakan materi kelompok 10 yaitu mazhab Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Ia lahir di Madinah pada 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah di era pemerintahan dinasti Umayyah. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih yang paling terpercaya. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dalam Islam yang masih bertahan hingga saat ini. Pengikutnya menyebar ke Mesir, Tunisia, Maroko, hingga Andalusia. Imam Malik kemudian dikenal sebagai Imam Dar al-Hijrah, penghulu ulama Madinah bumi hijrah. Selain piawai dalam merumuskan hukum, Imam Malik juga seorang pendidik yang berhasil. Banyak murid-muridnya yang kemudian mewarisi metode perumusan hukumnya, lalu menyebarkan mazhabnya ke penjuru dunia Islam. Bahkan ada di antaranya yang kemudian menjadi pendiri mazhab fikih tersendiri seperti Imam al-Syafi'i. Dalam beberapa abad, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi bersaing memperebutkan pengaruh masyarakat Muslim seperti dapat ditemukan di Afrika Utara dan Andalusia, Spanyol. Utsman bin Hakam al-Juzami membawa fikih aliran Maliki ke Mesir. Usaha menyebarkan mazhab Maliki dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Al-Qasim. Pada era Abdurrahman bin Al-Qasim, mazhab Maliki berhasil menggeser dominasi mazhab Hanafi yang terlebih dahulu berkembang. Pada tahun 200 Hijriah, mazhab Syafi'i menggeser dominasi mazhab Maliki. Sekalipun bersaing dengan mazhab Syafi'i, pengaruh mazhab Maliki masih cukup kuat dibanding mazhab Hanafi. Keduanya menjadi dua mazhab yang paling banyak dianut di Mesir. Al-Maqrizi mencatat kedua mazhab ini selalu menjadi rujukan umat muslim di Mesir. Ulama mazhab mengisi posisi-posisi penting dalam kehakiman, keterlibatan penguasa dalam penyebaran mazhab. Hal ini dapat dipotret dalam perkembangan mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara dan Andalusia, Spanyol. Wilayah Afrika seperti Tunisia dan sekitarnya pada mulanya didominasi mengikuti mazhab Hanafi. Belakangan, pengaruhnya digeser oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki mencapai puncak pengaruh ketika Al-Mu'izz bin Badis menguasai Tunisia dan sekitarnya. Keterlibatan kekuasaan dalam penyebaran mazhab Maliki juga terjadi di Andalusia, Spanyol. Sampai saat ini, mazhab Maliki masih mendominasi praktik keagamaan umat Islam di Afrika Utara dan pantai barat Afrika Maroko. Metode mazhab Maliki. Metode dan sumber hukum yang menjadi ciri khas yang bagi mazhab Maliki adalah amal ahlul Madinah. Pandangan ini muncul karena saat itu masyarakat Madinah sebagian besar merupakan keturunan para sahabat Nabi. Madinah juga menjadi tempat Nabi mempraktikkan keberagamaan yang bisa ditiru oleh generasi selanjutnya. Maka, Imam Malik menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang otentik dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar kata-kata. Imam Malik menyebutkan praktik ahli Madinah sebagai sumber hukum merupakan tradisi penduduk Madinah yang dianggap sangat dekat dengan masa Rasulullah. Tapi, bagi pemerhati hukum Islam, menilai pandangan mazhab ini disebabkan oleh karena Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah, sehingga otoritas hukum Islam sangat terbatas dengan penduduk yang di luar Madinah. Selain praktik masyarakat Madinah, Imam Malik juga menempatkan tradisi sebagai ketetapan hukum. Jika praktik masyarakat Madinah lebih sebagai respons atau sunnah Nabi, maka tradisi dalam hukum merupakan sumber hukum Islam. Bagi Imam Malik, tidak semua tradisi sesuai dengan spirit hukum Islam. Tradisi urf yang dianggap sesuai dengan tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, mazhab Maliki meski dikenal sebagai al-hadis, tetap memiliki formula hukum jika menemukan masalah yang tidak ada rujukannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Formula itu adalah istislah atau berlandaskan kemaslahatan.
Formula ini merupakan cara untuk keluar dari pemahaman hukum yang tekstual. Formula istislah melihat seluruh hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan legitimatif atau mu'tabarah, yaitu semua hukum yang tidak diterangkan dalam ayat tapi maslahat, maka hukum itu dinilai benar alias legitimatif. Pandangan ini mengakomodasi tujuan sebuah hukum yang tidak ada kejelasan dan perinciannya dalam Al-Quran dan hadis. Walau Imam Malik dikenal sebagai pemimpin kaum muslimin di bidang hadis, Amir al-Mu'minin fil hadis, tapi beberapa fatwanya sangat mementingkan aspek kemaslahatan. Jalaluddin Abdurrahman bin al-Maslahah al-Mursalah wa Qanatuha fi al-Tashri' menerangkan jawaban atas problematika hukum Imam Malik dengan pertimbangan kemaslahatan diakui terpengaruhi oleh Umar bin Khattab. Hal ini terlihat dari fatwa tidak potong tangan bagi pencuri pada masa panceklik. Jika merujuk kepada teks syariat, maka potong tangan harus ditegakkan, tapi oleh Umar diputuskan itu dibatalkan dan tidak menghukum pelaku. Dalam konteks tersebut, Imam Malik melihat bahwa maslahah mursalah sebagai dalil dari ayat-ayat syariat. Definisi kemaslahatan ini adalah tidak ada dalil syariat yang melegalkan sebuah kemaslahatan atau membatalkannya, maka urusan maslahat adalah urusan ijtihad, tergantung pada pendapat para ulama, asal tidak bertentangan dengan nilai spirit dan syariat. Abu Ishaq al-Shatibi, salah satu seorang ulama bermazhab Maliki pada abad 14 Masehi, mengartikan maslahat dengan 3 level, yaitu level pertama disebut daruriyat atau primer, yang kedua hajiyat atau sekunder, dan yang ketiga tashiniyat atau tersier. Pada 3 level inilah kemaslahatan diterjemahkan. Contoh dari pandangan maslahat ini hak pemimpin sebuah negara atau bilad untuk memungut pajak dari masyarakat. Di dalam Islam, kewajiban yang legitimatif adalah zakat karena persoalan pajak al-kharaj. Tidak ditemukan satupun dalil yang menjelaskan atau melarangnya, tapi atas dari kemaslahatan legitimatif, pajak sah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah dibolehkan untuk mengambil pajak agar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, metode pengambilan hukum dengan istislah menganggap adanya kemaslahatan merupakan cara mazhab Maliki untuk merumuskan hukum-hukum yang menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di tiap zaman. Karakteristik mazhab Maliki. Imam Maliki itu sendiri terkenal dengan ahlul hadis. Karakteristik mazhab Maliki dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek metodologi fikih dan aspek substansi fikih. Mazhab ini lebih mendahulukan amal penduduk Madinah daripada berpegang pada hadis ahad, sebab pendirian bahwa penduduk Madinah mewarisi apa yang mereka amalkan dari ulama salaf dan mewarisinya dari sahabat, maka hal itu dianggap lebih kuat daripada hadis ahad. Sedangkan secara metodologis, mazhab ini memiliki masdar usul yang paling banyak, sehingga mereka memiliki pemikiran fikih yang sangat luas, mudah, dan aktual. Secara substansial, mazhab ini sangat memperhatikan realitas, sehingga terbentuk fikih yang seimbang antara pemikiran dan amalan. Realitas itu tetap tidak bertentangan dengan nas yang qat'i yang tidak mukhtalaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.